anak-anak, bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia bersama dengan Pak Guru Riki. Kita akan belajar apa ya hari ini? Masih dari modul 405 bab 3.1. Kita akan belajar tentang satu penyakit yang namanya demam berdarah. Semoga anak-anak ada dalam kondisi sehat dan bugar ya hari ini. Jadi kita bisa belajar dengan baik. Tujuan pembelajarannya anak-anak adalah supaya anak-anak mampu membaca teks dengan cermat dan juga memahami isinya. Lalu berikutnya supaya anak-anak mampu menemukan ide pokok dari teks. Dan terakhir anak-anak mampu mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, anak-anak, dalam membaca suatu bacaan, anak-anak harus menemukan ide pokok di dalam bacaannya agar dapat memahami bacaan itu. Cara menemukan ide pokok di dalam bacaan yang pertama adalah membaca keseluruhan isi dari bacaan, lalu memahami isi bacaan tersebut, dan memahami proses penulisan suatu paragraf. Sekarang, anak-anak harus membaca seluruh teks bacaan dengan teliti, dimulai dari judul, pembukaan, isi, dan juga penutup. Dan anak-anak cobalah memahami kata-kata yang ada di dalam teks bacaan. Kalau perlu, bukalah Kamus Bahasa Indonesia untuk mencari arti dari kata yang sulit. Supaya anak-anak dapat menemukan ide pokok suatu tulisan, anak-anak harus mengerti proses penulisan suatu paragraf. Begini kurang lebih bagaimana sebuah bacaan atau sebuah paragraf terbentuk dari ide pokok menjadi kalimat utama, dari kalimat utama menjadi kalimat penjelas. Untuk membuat paragraf, anak-anak pertama-tama harus menentukan ide pokok atau dapat disebut juga pikiran pokok, pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Contoh ide pokok suatu paragraf nih anak-anak. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang penyebarannya melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Lalu ide pokok tersebut kita tuangkan ke dalam kalimat lengkap yang akan menjadi kalimat utama sebuah paragraf. Kita dapat tambahkan keterangan tempat, waktu, dan sebagainya. Contoh kalimat utama untuk pikiran pokok yang tadi sudah diberikan. Pada musim kemarau tahun ini, banyak anak-anak yang terjangkit penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang penyebarannya melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Setelah kita membuat kalimat utama, kita lengkapi kalimat utama dengan beberapa kalimat penjelas supaya keterangan dari kalimat utama jadi lebih detail. Kalimat penjelas untuk pikiran pokok yang tadi sudah diberikan, misalnya nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di musim kemarau dikarenakan oleh rendahnya curah hujan. Genangan air yang tidak dibersihkan akan mudah sekali ditinggali oleh jentik-jentik nyamuk yang akan berkembang menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk jenis ini hanya menggigit manusia pada waktu pagi dan siang hari. Setelah kalimat utama dan kalimat penjelas di atas digabungkan, maka akan terbentuk sebuah teks atau paragraf anak-anak. Pada musim kemarau tahun ini, banyak anak-anak yang terjangkit penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang penyebarannya melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di musim kemarau dikarenakan oleh rendahnya curah hujan. Genangan air yang tidak dibersihkan akan mudah sekali ditinggali oleh jentik-jentik nyamuk yang akan berkembang menjadi nyamuk dewasa.
Nyamuk jenis ini hanya menggigit manusia pada waktu pagi dan siang hari. Pak Riki punya sebuah contoh bacaan yang anak-anak dapat perhatikan, yaitu bacaan yang berjudul Demam Berdarah. Tadi kita sudah melihat contoh paragraf yang lengkap. Sekarang kita akan belajar bagaimana melihat setiap paragraf. Yang pertama, demam berdarah. Pada musim kemarau tahun ini, banyak anak-anak yang terjangkit penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang penyebarannya melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di musim kemarau dikarenakan oleh rendahnya curah hujan. Genangan air yang tidak dibersihkan akan mudah sekali ditinggali oleh jentik-jentik nyamuk yang akan berkembang menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk jenis ini hanya menggigit manusia pada waktu pagi dan siang hari. Penyakit demam berdarah dapat disebut juga dengan demam dengue atau dengue fever. Tidak bisa menular dari orang ke orang seperti penyakit flu, hanya dapat ditularkan melalui perantara serangga yaitu nyamuk. Penyakit ini diawali dengan perubahan suhu badan menjadi sangat tinggi di atas 39 derajat Celcius. Suhu rata-rata orang normal adalah 36 derajat sampai 37 derajat Celcius, lalu disertai dengan sakit kepala, nyeri sendi, otot, dan tulang, serta nyeri di bagian belakang mata. Penderita penyakit demam berdarah atau demam dengue banyak juga nih yang mencapai tingkat keparahan yang lebih lanjut, yaitu yang disebut DBD atau dengue hemorrhagic fever. Fase ini malah biasanya terjadi ketika demam sudah mulai turun. Gejalanya diantaranya adalah kerusakan pada pembuluh darah dan kelenjar getah bening, muntah-muntah yang disertai darah, keluarnya darah dari gusi dan hidung, dan pembengkakan organ hati yang menyebabkan nyeri di sekitar perut. Jika penderita sudah mencapai tahap ini, perawatan intensif di rumah sakit sudah harus dilakukan. Penyakit ini baru dapat diketahui jika penderita sudah mengalami demam lebih dari 3 hari dan dilakukan pengecekan darah di laboratorium. Lalu hasilnya dibacakan oleh dokter. Sebenarnya tindakan pencegahan lebih baik daripada mengobati. Berikut ini beberapa langkah pencegahan penyakit demam berdarah. 1. Membersihkan area rumah dan sekitarnya dari nyamuk. 2. Menaburkan serbuk abate pada penampungan air. 3. Membuang sampah-sampah yang berpotensi menjadi genangan air. 4. Pada jam-jam tertentu dapat mengoleskan produk anti nyamuk seperti pada pagi hari dan siang hari agar dapat terhindar dari gigitan nyamuk, khususnya pada anak-anak dan balita. Secara rutin melakukan pengasapan atau fogging di lingkungan rumah dan sekitarnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh anak-anak adalah nomor 1, nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti adalah nyamuk yang berwarna gelap dan dengan tanda belang putih di kakinya. Nyamuk ini bertanggung jawab atas penularan virus dengue, virus Zika, virus chikungunya, dan virus demam kuning. Berikutnya, serbuk abate. Serbuk abate adalah larutan pembasmi nyamuk yang ditaburkan di genangan atau penyimpanan air. Fungsinya untuk mematikan jentik-jentik atau larva nyamuk. Berikutnya, pengasapan atau fogging. Pengasapan atau fogging adalah metode pemberantasan nyamuk dengan memakai kimia melalui pengasapan. Langkah ini diambil untuk mencegah penyakit demam berdarah. Sekarang anak-anak, kita akan mengerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan bagian 3.1 demam berdarah. Kita akan mengerjakan latihan membaca. Semangat semuanya!